Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh diberi kesempatan untuk bersyukur, memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Dan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan berbagai rutinitas kita sepanjang hari ini. Melalui Renungan Harian Toraja atau Rehat, edisi Jumat 24 Januari 2025. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersyukur kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Atas segala pimpinan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami bersama, sehingga pagi ini kami boleh dibangunkan dari tidur kami, dan kami boleh bersyukur bersama-sama. Sebelum kami mendengarkan akan firman kebenaran-Mu, pelengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkan, membaca firman-Mu, sehingga boleh kami memberlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia dan rindu untuk mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku memegang dan mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang
di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sambalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dengan satu tema peka terhadap panggilannya. Peka terhadap panggilannya, umpe maranga melo petambana puang. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan sarota dimanapun mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, berbicara tentang kepekaan, maka dewasa ini kepekaan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Mengingat banyaknya peristiwa yang mewarnai kehidupan manusia, tak terkecuali dalam pelayanan gerejawi yang terkadang memperlihatkan ketidakadilan, penindasan, bahkan merendahkan harkat dan martabat manusia. Merespon hal tersebut, setiap orang percaya semestinya peka untuk hadir dan mengupayakan keadilan dan kebenaran bagi semua orang. Apa yang dikisahkan oleh Nehemia hendaknya menjadi pengingat untuk belajar setiap orang merendahkan hati dan melatih kepekaan terhadap berbagai peristiwa. Khususnya kondisi gereja akhir-akhir ini, ketika didengarnya kehancuran yang amat ngeri di Yerusalem, ia berkerinduan untuk pergi dan membangunnya kembali. Kerinduan itu dinyatakan lewat keberaniannya berbicara atau berhadapan dengan raja, yang pada akhirnya mewujudkan lewat komitmen dan aksi nyata yang diperbuat oleh Nehemia. Hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, menegaskan bahwa kepekaan yang dibarengi komitmen yang jelas akan melahirkan aksi nyata yang dapat berdampak baik bagi semua orang. Kepekaan Nehemia semestinya mengingatkan kita untuk juga peka dalam panggilan pelayanan sebagai umat Allah, sebab kita dipanggil untuk menyatakan keadilan dan mengupayakan kebenaran. Dalam pengutusan itu, kepekaan menjadi hal yang harus dimiliki. Peka terhadap keluarga, terhadap gereja, dan masyarakat lingkungan di mana kita berada. Karena dengan kepekaan, simpati dan empati dapat terbentuk dengan sendirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat Allah yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dalam merespon panggilan itu,
baik dan buruk terus berkelindan atau terjalin dan tatkala merepotkan, bahkan menghancurkan persekutuan. Olehnya itu, hikmat yang dari atas serta kepekaan untuk bersempati dan berempati hendaknya terus terbangun demi pelayanan kasih bagi semua orang. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, pagi ini kami telah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang telah mengajar kami untuk dapat melatih diri peka terhadap situasi yang kami hadapi dan yang kami jalani. Karena hanya dengan cara kepekaan itu akan membangun kehidupan kami dengan baik. Membangun kehidupan berelasi kami dengan sesama dengan baik, bahkan relasi kami kepada Allah Sang Pencipta. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Di pagi hari ini kami akan mau mengucap syukur atas waktu yang Engkau sediakan bagi kami semua untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dan ketika kami melakukan berbagai aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan dan penyertaan akan Tuhan sendiri. Kami boleh melakukan berbagai tugas kami yang semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ketika kami berdoa, ada saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu dan mereka bergumul karena sakit penyakit. Kami mohon dengan Roh Kudus-Mu, sembuhkanlah mereka dengan cara Tuhan, dan mereka senantiasa hidup untuk menjalani kehidupan dengan cara bersyukur. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami ketika pagi hari ini mereka juga duduk mendengarkan firman-Mu. Bergumul karena pekerjaan, kami mohon Tuhan tunjukkan pekerjaan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan ini sekaligus untuk dipakai bersyukur kepadamu. Berdoa buat anak-anak muda yang bergumul tentang kehidupan masa mudanya. Dalam pergumulan mereka, pekerjaan mereka, mencari pasangan hidup, semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Engkau boleh membentuk anak-anak Tuhan melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepadamu untuk mempersiapkan masa depan mereka yang lebih ceria. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Berkati setiap pelayanan yang diemban oleh hamba-hamba Tuhan. Pendeta, penatua dan diaken, dan saudara-saudara yang lain yang Tuhan berikan karunia untuk memberitakan firman. Biarlah semuanya boleh bersemangat untuk menyampaikan firman-Mu. Bahkan mereka harus peka terhadap apa yang mereka hadapi, yang dikerjakan dalam kehidupan ini. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Karuniakan hikmat kepada mereka. Mereka boleh berhikmat dan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan berdoa untuk perdamaian dunia. Kau berkati, biarlah setiap bangsa merasakan kemerdekaan yang sumbernya daripadamu. Terima kasih Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.